wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimina wal muslimat, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Mus'ab bin Umair yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila kita mencermati masa atau era di mana kita hidup hari ini, maka kita melihat atau mendapati timbangan, pemahaman, tolak ukur yang digunakan oleh manusia serba terbalik. Di era globalisasi ini, di dunia hidup manusia dikuasai oleh sosial media, seorang yang amanah dikhianati, seorang yang khianat diberi kepercayaan, diberi amanah, yang benar didustai, pendusta dianggap benar. Lihatlah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tampil orang-orang yang jahil, tidak mengerti urusan agama, tampil memberikan fatwa dengan bebas. Sekarang kalau di sosmed itu siapapun bisa tampak pintar, ahli, semua berpendapat, semua ingin ikut membahas, berbicara, lalu berbicara halal haram hanya dengan mengatakan menurut saya, pendapat saya, atau memberikan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Kehidupan seperti ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah as-sahihah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang
atas manusia. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, khoda'at, banyak tipuan, banyak perkara-perkara yang menipu, orang-orang yang menipu, tipu muslihat, tipu daya. Akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat, tipu daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Pada tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya itu, tahun-tahun yang menipu itu, seorang pendusta dibenarkan. Mengaku berbicara dengan semut, ya kan? Dengan jin. Dibenarkan. Ada yang percaya. Bahkan tokoh dibela oleh sebagian yang dianggap tokoh masyarakat. Na'udzubillah. Diberi tempat untuk berbicara. Tampil. Orang-orang yang menisbatkan sesuatu kepada salafus saleh, padahal tidak pernah salafus saleh mengatakannya, juga dipercaya dan dibenarkan. Yusaddaqu fihal kadhib. Pada tahun-tahun itu orang yang berdusta dibenarkan. Wa yukadzabu fiha as-sadiqu. Orang yang benar malah didustai. Tidak dipercaya. Coba lihat. Ada enggak orang ramai membahas, membantah, menyalahkan pesta-pesta musik, ya, panggung-panggung musik dan lain sebagainya? Dibiarkan saja. Itu dianggap biasa. Wanita-wanita yang mengumbar aurat dianggap biasa. Tapi orang yang berbicara agama, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, mengajak untuk berpegang teguh kepada tali Allah, mengajak untuk menempuh jalan yang lurus, malah dibantah, didustai, diberi gelar yang tidak patut. Itu fakta. Orang-orang yang benar malah didustai. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang yang terpercaya, al-amin, orang yang amanah, malah dikhianati. Wa yu'tamanu fiha wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Dan seorang yang berkhianat malah diberi amanah. Serba terbalik. Timbangan kehidupan, pemahaman, perilaku manusia terbalik. Dan masa itu tampak dan kita rasakan. Kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya setiap masa itu ada yang pendusta dibenarkan, ada yang benar didustai. Ada. Sejak dahulu kala sudah ada. Fir'aun, seorang pendusta besar yang mengaku sebagai Tuhan, mengajak manusia untuk menyembahnya, dibenarkan oleh kaumnya. Nabi Musa yang mengajak kepada Allah dan menjelaskan kesyirikan Fir'aun itu malah didustai. Ada. Bahkan Nabi kita Muhammad juga
didustai oleh orang-orang musyrikin. Tapi yang dimaksud oleh Nabi itu, Nabi kita dalam hadis tadi itu, sanawatun khadda'at. Kalau dulu itu kan Fir'aun misalnya, ada jelas. Dan di masa Nabi Muhammad juga jelas orang-orang yang mendustainya. Tapi kalau di zaman sekarang itu dimaksud oleh Nabi SAW itu sangat banyak sekali para pendusta-pendusta. Tampil mereka semuanya jadi ustadz, jadi kiai, jadi syekh, jadi habaib, jadi pemimpin-pemimpin, jadi figur-figur masyarakat, jadi tokoh-tokoh. Ada yang preman jadi pemimpin. Ini kan tidak benar. Orang-orang fasik dijadikan contoh. Ini tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya ini. Sanawat khadda'at. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, innama yafsudud dunya bithalathati asnaf. Dunia ini, kehidupan ini menjadi rusak karena 3 jenis orang. Ada 3 jenis orang yang membuat rusak agama. Yang pertama kata beliau, nisfu faqih, merusak kehidupan. Nisfu faqih, setengah faqih, setengah ulama, setengah ustaz. Dia belum layak lagi sebenarnya. Untuk apa? Untuk menjelaskan hukum-hukum agama. Karena masih separuh-separuh. Lalu berani memberikan statement, fatwa-fatwa tanpa menyandarkan kepada hujah dan dalil. Nisfu faqih, itu yang pertama, merusak agama dia. Yang kedua kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa nisfu tabib, setengah tabib, setengah dokter. Sekarang kan muncul itu tabib-tabib banyak sekali yang katanya menguasai tibun nabawi, membekam orang, meruqyah orang, semuanya muncul dan manusia langsung percaya. Dan yang ketiga, nisfun nahwi, setengah ahli bahasa. Ini juga ahli bahasanya separuh-separuh, sehingga merusak. Setengah ulama, setengah alim, setengah ustadz, setengah faqih, merusak agama. Setengah tabib, merusak badan. Setengah ahli bahasa, ahli nahwu, merusak lisan. 3 ini yang merusak kehidupan manusia. Kan karena setengah-setengah bahasa, akhirnya muncul fatwa. Fatwa apa? Seperti adanya surat pemusik, ya kan? Itu kan karena setengah-setengah ahli bahasa. Akhirnya muncul fatwa-fatwa yang nyeleneh, yang tidak pernah ada sebelumnya. Dari 3 generasi utama, bahkan ulama-ulama setelah 3 generasi utama. Kita lanjutkan hadis tadi. Ketika tahun-tahun penuh tipu daya itu, orang-orang yang pendusta, orang-orang bodoh dipercaya, diberi tempat. Orang-orang yang pengkhianat diberi amanah. Yang benar didustai, yang amanah dikhianati. Ketika itu apa kata Nabi SAW dalam kondisi seperti itu? Wayantiqu fiha ruwaibidah. Maka pada masa itu muncullah ruwaibidah, berbicara. Sahabat yang mendengarkan hadis ini dari lisan Rasulullah SAW bertanya, qila wa mar ruwaibidah?
Lalu ditanyakan, apa Ruwaibidah itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril 'ammah. Seorang yang bodoh, yang rendah, yang jahil, ikut campur berbicara urusan kemaslahatan orang banyak. Berbicara tentang urusan umum orang banyak. Ya, itulah yang kita rasakan. Para Ruwaibidah ini sebenarnya adalah pendahulu yang menyiapkan, baik dia sadari atau tidak dia sadari, menyiapkan kemunculan Dajjal, pendusta paling besar nanti di akhir zaman. Sehingga ketika Dajjal muncul, dia tinggal panen aja lagi hasil dari Ruwaibidah ini. Coba bayangkan, yang jelas-jelas tidak masuk akal saja, seperti si Sukron, Gufron kata orang. Kalau Sukron kan mabuk, Sakron. Kalau Gufron terlalu bagus namanya, ampunan Gufron itu kan. Kalau Sukran, Sakran itu mabuk. Cocoknya mabuk itu. Ada pengikutnya. Diberikan media-media. Dan tidak ditindak. Padahal itu melecehkan nilai-nilai agama, merusak akidah masyarakat. Ini sudah menyentuh akidah sebenarnya, tapi kan dibiarkan saja. Di dalam riwayat lain, hadis lain dari Anas bin Malik, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amamad dajjali sinina khadda'ah." Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal itu ada tahun-tahun khadda'ah. Kalau tadi lafaz hadisnya dari Abu Hurairah, sanawatun khadda'at, sama sebut maknanya. Sinina khadda'ah, tahun-tahun yang tipu daya. Yukadzabu fiha as-sadiqu wa yusaddaqu fiha al-kadzib, sama. Didustai padanya orang yang benar dan dibenarkan padanya orang yang dusta. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan dikhianati padanya orang yang terpercaya dan diberi kepercayaan orang yang khianat. Wa yatakallamu fiha ar-Ruwaibidah. Pada masa itu Ruwaibidah berbicara. Qila wa mar Ruwaibidah. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu Ruwaibidah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-fuwaisiqu. Kalau tadi kan rajulut tafih, orang yang bodoh. Fuwaisiq itu bentuk tasghir atau kalimat yang membentuk kecil, kerdilnya dari kata fasik. Orang yang fasik. Orang yang fasik itu yang banyak melakukan dosa-dosa, jahat, pendusta, malah dijadikan tokoh, diberi kepercayaan, berbicara, dijadikan suri tauladan dan contoh di zaman sekarang. Yang jadi contoh, idola, figur, artis. Kehidupan artis bagaimana? Kebohongan saja. Lihat dalam film. Walaupun mereka haji dan umroh, walaupun mereka menampakkan seolah-olah memakai hijab atau memakai kopiah, tetapi dalam film dia dengan bukan mahram. Itu fasik. Kan dijadikan contoh dan suri tauladan. Dibenarkan dan dimanfaatkan manusia. Untuk apa? Untuk keuntungan dia. Di medsos. Sosmed. Fuwaisik. Kenapa Rasulullah sebutkan fuwaisik, bentuk kecil dari fasik, untuk menghinakannya? Ini hina, rendah, kerdil.
Al-fuwaisiqu yatakallamu fi amril amah. Orang-orang fasik berbicara dalam urusan umum, urusan orang banyak. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi seolah-olah Ruwaibidah dan Fuwaisiq ini menyiapkan kondisi ini sebelum kemunculan Dajjal. Ruwaibidah, maka muncullah Ruwaibidah mengajak dan menganjurkan wanita harus mandiri, harus punya pekerjaan dan penghasilan. Maka mulailah wanita-wanita muslimah berkeliaran di luar, bekerja ke sana kemari, tidak peduli. Bahkan juga orang-orang yang rajin mengaji, sudah memakai hijab, bahkan bercadar, bercampur baur dengan kaum laki-laki. Ikhtilat. Ini seruan-seruan kesamaan gender. Wanita harus mandiri, punya penghasilan sendiri. Tidak ada masalah kalau mereka pekerjaannya sesuai dengan syariat, tidak melanggar agama, silahkan. Dan tidak melalaikan kewajiban dia. Apa kewajiban dia? Kewajiban kepada keluarga, kepada Allah dan Rasulnya pertama. Kemudian kewajiban kepada keluarganya. Muncul seruan ajakan kehidupan bebas kepada anak-anak muda, generasi-generasi Islam. Jadi seruan-seruan Ruwaibidah. Sisi agama muncul orang-orang yang mengajak taklid buta, yang mengharuskan hanya satu mazhab saja ikut agama, yang membuat pemikiran jumud, harus patuh tunduk mendengar kepada apa yang dikatakan oleh kiai tanpa melihat dalilnya, sekalipun itu bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dan pendapat para salafus saleh. Sehingga akhirnya umat terpecah belah. Fatwa-fatwa muncul, fatwa-fatwa yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengerdilkan masalah riba. Nah, ini contoh-contoh Ruwaibidah, dan itu banyak sekali. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Abdullah bin Jibril rahimahullahu taala ditanya tentang makna Ruwaibidah dalam hadis ini. Maka beliau menjawab, fi akhir zaman, di akhir zaman, inda iqtirabis sa'ah, ketika kiamat telah dekat, yaqillul ilmu, ilmu berkurang, wa yadhhabul ulama, para ulama-ulama pun wafat, wa yatawalla al-amra wal ifta' man laysa ahlan, sehingga yang memegang tampuk berfatwa, yang mengurus urusan agama, man laysa ahlan, orang yang bukan ahlinya. Wa yakunu sayyidul qaumi ardhalahum, dan yang dijadikan pemimpin kaum itu orang-orang yang rendah. Sekarang kan berebut menjadi wakil rakyat, menjadi pemimpin yang tidak jelas akhlaknya, yang tidak dikenal agamanya. Itu yang jadi pemimpin. Wa yudhallu ahlul khairi was salah. Orang-orang baik, orang-orang yang soleh dihinakan, dikucilkan, dijauhi. Fahunaka yatakallamu Ruwaibidah. Ketika itu tampillah Ruwaibidah berbicara. Wa huwal khamilul fasidul majin. Dia itu adalah orang yang khamil,
yang tidak punya cita-cita yang tinggi sebenarnya. Al-fasid, orang yang rusak. Al-majin, orang yang vulgar. Wa qad kana qabla dzalika haqira. Padahal sebelumnya adalah orang yang rendah dan hina, mahinan, la yajru 'alal kalam, tidak berani berfatwa masalah agama ketika masih banyak ulama. Di saat masih banyak ulama, masih banyak dai, masih banyak ustadz, guru kita yang menyuarakan kebenaran di mana-mana, Ruwaibiyah ini tidak berani tampil ya. Tapi ketika orang sudah mulai diam, tidak dijelaskan kebohongan-kebohongan Ruwaibiyah ini, semakin banyak tampil. Walaysa lahu ra'yun wala yultafatu ilaihi li sigharihi wa nadalatihi wa hawanihi. Dulu dia tidak dilihat oleh orang, tidak dipandang, tidak dilirik oleh orang. Pendapatnya tidak didengar karena kekerdilan dia, rendahnya dia, hinanya dia. Ya sebagai contoh yang sekarang viral itu, dulu nggak ada orang kenal dia, basic dia latar belakang dia. Bahkan ada di antara tokoh-tokoh yang viral itu juga disuruh baca kitab, nggak bisa. Ya, ini dia. Lakin inda inqiradis salihin, masih perkataan Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah. Akan tetapi ketika hilangnya orang-orang saleh, wa dhihabi ahli ilmi, dan wafatnya ahlul ilmi, yatara'asu fin nasi aradhiluhum wa yakunu lahumul amru wan nahy wat tasarruf hatta ya'ti amrullah. Ketika orang-orang soleh semakin sedikit, para ulama yang benar semakin sedikit, ketika itu yang memimpin manusia orang-orang rendah, dan mereka lagi yang memerintah, melarang, mereka lagi yang mengatur manusia, sampai nanti datang keputusan atau perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan Syekh Ibnu Jibrin tentang makna hadis ini, menggambarkan kondisi kehidupan manusia di zaman sekarang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, menjelaskan tentang hadis ini, hadal hadis, kata beliau, hadis ini fihi al-ikhbar annahu sayati 'ala an-nasi zamanu sanawatin tafsudu fiha al-akhlaq. Hadis ini isinya pemberitaan atau nubuat pemberitaan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan munculnya tahun-tahun yang rusak padanya akhlak. Akhlakun nas, rusak akhlak manusia pada masa itu. Sekarang zamannya kerusakan akhlak manusia. Kata beliau, di tahun ini, di tahun-tahun tersebut, seperti makna hadis tadi, orang yang berkata benar didustai dan yang pendusta dibenarkan, orang yang amanah disingkirkan dan dikhianati. Kalau sekarang itu ada pemimpin yang betul-betul amanah, itu dimusuhi. Dicari-cari kesalahannya. Siapa manusia yang tidak punya salah? Bahkan terkadang dijebak untuk dijatuhkan. Seperti itu kondisinya. Lalu digantikan dengan orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Beberapa tahun yang silam, salah seorang teman yang menjadi kepala di salah satu institusi kepolisian itu curhat. Dia pimpinan, kepala, curhat, dia cerita. Di sini katanya, dia cerita, minta apa solusi saya, Ustaz? Sudah menjadi kebiasaan untuk membackup tempat judi,
dan lain-lainnya, dan orang itu store, itu sudah jadi rahasia umum itu. Dia melarang tidak bisa lagi. Bahkan ketika dia tidak jalankan tugasnya, dia yang ditegur. Kenapa? Harus ada pemasukan. Itu bukan rahasia lagi. Dia bingung. Dari satu sisi dia takut mengkhianati tugas dia, amanah yang ada pada dia, karena melindungi sesuatu yang bertentangan dengan agama dan undang-undang negara. Di sisi lain dia serba susah. Kenapa? Dia dikucilkan, dijatuhi, bahkan juga tidak, karirnya bisa-bisa tidak maju. Ini kondisi orang yang benar itu didustai, bahkan tidak dipakai. Digantikan dengan apa? Dengan orang-orang yang khianat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Hadza mantiqun ma'kus." Ini mindset yang terbalik dari manusia. Terbalik bagaimana? Karena yang amanah malah dikhianati. Orang yang berkhianat malah diberi kepercayaan. Di dalam hadis-hadis lain juga disebutkan budaya ini. Bahkan terkadang salah seorang dari kita tidak sadar dia sendiri terkena syubhat tipu daya tersebut, atau terkena syahwatnya. Maka sikap yang harus dilakukan atau dimiliki oleh seorang muslim ketika terjadi tahun-tahun yang penuh tipu daya ini dan muncul para ruwaibidah, orang-orang bodoh yang berbicara tentang urusan agama atau urusan manusia. Yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, karena itu jaminan dari Allah dan jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan di dalam hadisnya yang sahih, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan untuk kalian pegangan. Ada dua perkara. Selama kalian memegang teguhnya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Itu yang pertama. Pegang teguh Al-Quran dan sunnah. Kalau kita sudah pegang teguh, kita nggak peduli lagi dengan ruwaibidah. Yang kedua, jadikanlah salafus saleh sebagai panutan kita. Karena kalau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah saja, banyak orang-orang yang mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dan Sunnah, tapi dia tidak menjadikan salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik, tidak dijadikan panutan. Mereka baca Al-Quran, baca hadis Nabi, mereka pahami dengan logika mereka fatwakan. Itulah yang terjadi. Sehingga banyak fatwa-fatwa yang aneh-aneh, yang menyesatkan. Atau mereka mengikuti ulama-ulama yang menyelisihi pemahaman. Kadang-kadang kan alasannya, ini kan masalah ikhtilaf. Ini kan perbedaan ulama. Hampir setiap masalah ada saja perbedaan pendapat di situ. Tetapi ketika terjadi perbedaan pendapat, ada perbedaan itu, perbedaan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Berartinya ada benar dan ada yang salah. Sebagai seorang muslim kita harus berusaha berikhtiar
untuk mencari, memilih pendapat yang paling mendekati kepada kebenaran, yang jelas hujahnya, terang jalannya, sandarannya. Itu harusnya, bukan ikut-ikutan saja. Sampai-sampai asal ada masalah akidah, langsung dikatakan, oh ini kan khilaf. Masalah khilafiyah, ada ulama mengatakan begini, ada ulama mengatakan begini. Hampir semua masalah ada saja, tetapi yang menyelisihi ini menyelisihi jalan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Artinya, barang siapa yang menentang Rasul, wa man yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, dalil, hujjah, jelas. Hadis-hadis Nabi sudah jelas, dia tentang juga. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lalu dia ikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang beriman ini jalan para sahabat. Jadi kata Allah di dalam ayat ini, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran itu, lalu mereka mengikuti jalan selain jalan para sahabat. Nah, ini maknanya. Maka kami biarkan mereka dalam dalam kesesatannya. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan dia berpaling, tersesat. Kenapa dia tersesat? Kenapa dia berpaling? Karena menentang Rasul dan meninggalkan jalan sahabat. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami nyalakan api neraka jahannam, dan itu untuk mereka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Ayat ini menjadi salah satu dalil tidak bolehnya kita menyelisihi manhaj para sahabat salafus saleh, kecuali dalam masalah-masalah fiqhiyah yang para sahabat sendiri di situ ada perbedaan pendapat. Tapi kalau masalah-masalah yang mereka tidak berbeda, maka nggak boleh. Tidak boleh kita menyelisihi mereka. Bahkan kalau ada perbedaan pendapat di antara salafus saleh, misalnya ada dua pendapat, tidak boleh kita membuat pendapat yang ketiga di luar pendapat mereka. Ketika kita membuat pendapat yang ketiga berbeda dengan ini sama saja mengatakan mereka salah semua. Nah, yang pertama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, agar kita selamat di zaman Ruwaibidah ini, menjadikan salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik sebagai panutan kita dalam beragama. Waktu Isya sudah datang belum? Belum ya? Yang ketiga, tahan lidah kita. Kenali diri kita. Kita ini siapa? Penuntut ilmu yang tekun mendalami agama? Bukan. Kita ini orang awam yang alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik untuk hadir belajar agama, tetapi bukan membidangi. Sedangkan penuntut ilmu yang membidangi saja belum tentu dia layak untuk berbicara masalah agama di hadapan manusia atau kepada manusia. Apatah lagi kita. Maka tahan lidah kita untuk ikut apa di medsos, di sosmed, ikut berbantah-bantahan, ikut pula memberi pendapat. Kalaupun kita hendak memberi nasihat saudara kita, keluarga kita, teman kita, cukup nukilkan
nukilkan fatwa penjelasan para ulama kita. Jangan pendapat kita. Karena yang berhak memberikan pendapat adalah ulama. Rusaknya agama tadi kenapa? Nisfu faqih, setengah faqih, apalagi kalau tidak faqih. Setengah faqih saja bisa merusak agama, apalagi kalau tidak faqih. Jadi tahan lidah kita, tahan jari jemari kita, tidak perlu. Coba antum melihat ustaz-ustaz senior-senior kita yang jadi panutan-panutan, mana mereka sibuk berbantah-bantah. Mereka fokus mengajarkan ilmu, berdakwah, mengajak manusia, kecuali kalau memang sangat dibutuhkan untuk menjelaskan sebuah penyimpangan, sebuah syubhat, maka mau tak mau para ahlinya terpanggil untuk berbicara. Itu sudah kewajiban mereka. Harusnya itu jadi contoh dan suri tauladan bagi kita. Tahan. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang itu, dia tinggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dia. Sesuatu yang bukan bagian dia, bukan bidang dia. Jangan. Cukup kita belajar, amalkan, ajarkan kepada keluarga kita, sampaikan nasihat-nasihat yang baik kepada teman-teman kita, ajak kepada kebaikan, selesai. Yang keempat, selalu dekat dengan ahli ilmu dan bertanya kepada mereka. Ini penting. Kadang-kadang kita berusaha mencari sendiri, apalagi di zaman sekarang kan tinggal ketik muncul. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa nyaring. Kita dapat permasalahan jawabannya, tapi jawaban itu apakah bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, kita juga nggak bisa membedakan. Oh, ada ayatnya Ustaz, ada hadisnya Ustaz, tapi yang dimaksud hadis itu apa seperti itu? Ini kan perlu kita pahami. Maka jalan keluarnya apa? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada guru kita yang kita percaya, ustaz-ustaz kita yang kita percaya keilmuannya, amanahnya, dan khasyahnya kepada Allah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang guru yang punya ilmu, amanah, takut kepada Allah, dia tidak akan sembarangan memberi jawaban. Bahkan dia lebih memilih untuk diam, tidak menjawab, daripada dia berbicara tanpa ilmu. Sudah masuk waktu Isya. Biasanya di sini gimana? Azan dulu, nanti lanjutkan. Setelah itu baru sholat Isya. Silakan. Kita dengarkan azan dahulu. Allahu Akbar.
Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sikap kita di zaman Ruwaibidah ini. Tadi terakhir dekat kepada ahli ilmu. Termasuk dekat kepada ahli ilmu itu menghadiri majelis-majelisnya. Maka hidupkan majelis-majelis ilmu. Giatkan dakwah di masjid-masjid. Hadirkan guru-guru yang bisa mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengajarkan agama yang benar. Ini sangat penting. Karena seperti yang dijelaskan tadi, Ruwaibidah itu muncul ketika berkurangnya ilmu. Ketika ilmu agama kuat di suatu kampung, di suatu daerah, dakwah di sana hidup, dakwah sunnah di sana kuat, maka Ruwaibidah nggak bisa apa-apa, tidak didengar. Ya, kalau dia berbicara, orang sudah banyak tahu dan banyak paham. Tahu ini tidak benar, ini bohong. Aktifkan, hidupkan dakwah di masjid-masjid, majelis-majelis ilmu. Ini termasuk bagian dekat kepada ahli ilmu. Itu juga salah satu sikap yang benar. Dan kepada para ahli ilmu, pegiat-pegiat dakwah tidak boleh diam, tidak boleh mendiamkan kebohongan-kebohongan dalam agama, syubhat-syubhat. Karena kalau didiamkan, dia akan menyebar. Para ulama, para ustaz-ustaz, dai-dai wajib memberikan penjelasan, bimbingan-bimbingan kepada umat, kepada kaum muslimin. Karena itu sudah janji yang Allah ambil dari mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran? Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunah. Ingatlah ketika Allah mengambil sumpah kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, agar kalian jelaskan kepada manusia dan janganlah kalian menyembunyikannya. Maka wajib para dai dan pegiat-pegiat dakwah, pengurus majelis ilmu, majelis ta'lim bersinergi, bekerja sama dengan para guru-guru, ustaz-ustaz untuk mensyiarkan kebenaran.
dan juga mematahkan syubhat-syubhat ahlul batil. Kemudian yang berikutnya, sikap kita. Banyak-banyak minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah, minta ditunjukkan, diperlihatkan yang hak itu, dan juga diberi taufik untuk mengikuti kebenaran. Ada orang dia sudah tahu kebenaran tapi dia tidak diberi taufik untuk mengikutinya. Dia tinggalkan kebenaran itu. Dia tahu dia salah, tapi tidak Allah beri bimbingan, sehingga dia terus tenggelam dalam kesalahan, dalam penyimpangan-penyimpangannya. Minta kepada Allah. Karena hati kita itu Allah yang menguasainya, Allah yang membolak-baliknya. Berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi hambamu yang baik, ya Allah, hambamu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa memberiku hidayah, membimbingku, beri aku kekuatan, ya Allah, untuk memegang teguh kebenaran dan mengamalkannya. Doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Berdoa kepada Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinil batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran itu bagiku benar-benar benar. Karena terkadang ada orang melihat kebenaran itu samar. Dan anugerahilah aku untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Jadi bukan sekedar tahu, Pak, Bu. Kalau tahu kebenaran itu banyak. Orang kafir juga sebagian mereka tahu kebenaran itu. Bahkan sekarang sebagian orang kafir kan berlagak mengundang sebagian ustadz-ustadz, tokoh-tokoh agama, berpura-pura berdialog pula, diskusi, tanya masalah agama. Untuk apa? Untuk menaikkan viewernya saja, pengikutnya aja di sosmed. Dan sangat kita sayangkan kalau akhirnya sebagian tokoh-tokoh agama mau saja, ya. Jadi lihatlah, kaum muslimin dan muslimat, tidak semua yang tahu kebenaran dia bisa mengikutinya. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu betul-betul sebagai kebenaran, dan bantulah aku, kuatkanlah aku untuk mengikutinya. Perlihatkanlah kepadaku atau bagiku yang batil itu betul-betul sebagai kebatilan, dan bantu, kuatkanlah aku, anugerahilah aku, beri aku rizki untuk menjauhinya. Ternyata mengikuti kebenaran, menjauhi kebatilan itu adalah rezeki dari Allah. Jadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita betul-betul bisa dibimbing di akhir zaman ini. Terakhir, ketahuilah wahai jamaah semuanya, agama ini akan selalu mendapatkan tantangan. Bahkan bisa jadi di sebagian keadaan, di sebagian waktu dan tempat, dia menjadi terasing dan dikucilkan. Dan itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna mi waraikum zamanu sabrin. Rasulullah mengatakan itu kepada sahabat. Setelah kalian nanti akan ada zaman yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassiki fihi ajru 50 syahidan minkum. Orang yang berpegang teguh dengan agama di masa-masa yang penuh kesabaran itu dapat pahala 50 orang syahid dari kalian, para sahabatku. Subhanallah. Luar biasa sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari sahabat Ibnu Mas'ud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Jami'. Jadi di zaman yang penuh tipu daya, di zaman orang yang taat dan berpegang teguh dengan agama dianggap asing, orang yang bersabar dengan keterasingan itu, bersabar untuk memperjuangkan dan menegakkan kebenaran, bersabar memegang teguh
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dapat pahala 50 orang sahabat Nabi. Bahkan syahid, 50 orang sahabat Nabi yang syahid. Ini keutamaan yang besar. Maka bersabarlah wahai saudaraku, wahai saudariku, walaupun berat kita di masa sekarang ini menjalankan agama. Kadang kesabaran itu bukan hanya menghadapi cemoohan orang. Kesabaran terhadap godaan tipu daya tadi. Lihatlah, di antaranya sabar kita menghadapi syubhat-syubhat di medsos, godaan-godaan syahwat dan lain segala macam. Itu butuh kesabaran. Orang yang bersabar di masa-masa sulit dalam menegakkan agama dan mempertahankan agama itu, dia dapat 50 pahala dari sahabat Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Jamaah semuanya, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab ya. Silakan ajukan pertanyaan, boleh bertanya langsung, boleh ditulis pertanyaan. Ya. Dibandingkan dengan tidak Ya. dari sholatnya, zikirnya, zakatnya, pertanyaannya adalah apakah Allah itu menunjukkan keimanan yang banyak daripada kita atau bagaimana? Memberi keimanan yang lebih banyak daripada kita, bagian imannya itu. Yang pertama, Allah lebih tahu terhadap hamba-hambanya siapa yang mereka pilih. Ya. Jadi pahala orang setelah sahabat bisa jadi ada yang lebih besar. Tapi keutamaan dan kemuliaan tidak akan ada yang bisa mengalahkan para sahabat. Kita memang tidak akan bisa lagi mengalahkan sahabat dalam keimanan, bahkan dalam ibadah. Dan kita pun tidak perlu berangan-angan untuk bisa hidup di zaman mereka. Karena kita juga tidak pernah tahu seseorang kalau berangan-angan hidup di zaman itu, siapa yang bisa menjamin dia jadi pengikut Nabi Muhammad seperti sahabat? Bisa saja jadi pengikut Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Nah, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Adil. Para sahabat mendapatkan keutamaan dipilih untuk mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak didapatkan oleh orang sesudahnya. Tetapi orang sesudahnya kalau mau bersabar dapat 50 pahala para sahabat. Subhanallah. Bukan itu saja. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, "Laqad ishtaqtu ila ikhwani." Aku rindu untuk bertemu dengan dengan saudara-saudara. Subhanallah. Sahabat yang mendengar itu bertanya-tanya, siapa yang saudara-saudara Rasulullah, ikhwan Rasulullah yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat pun berkata, "Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Bal antum ashabi." Bukan kalian yang saya maksud, kalian sahabatku. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Rasulullah, mereka adalah kaum-kaum yang datang sesudahku, sesudah kalian. Orang ini tidak pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah melihatnya, tapi mereka beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sangat ingin bertemu, berkumpul denganku, walaupun harus mengorbankan harta atau menembusnya dengan harta dan keluarganya. Menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini siapa? Orang-orang yang datang setelah masa sahabat. Jadi Allah itu Maha Adil. Tapi secara keutamaan, kekuatan iman, keimanan tentu tidak akan ada lagi yang sebanding dengan para sahabat. Tapi tetap dengan keadilan Allah, tetap orang-orang yang datang sesudahnya mendapatkan
keutamaan. Ya. Nah, jadi jangan kita merasa putus asa. Dan perlu kita ketahui, ada manusia-manusia yang juga mengalahkan para sahabat dalam ibadah, tapi ternyata tidak berguna bagi mereka. Karena ibadah banyak saja, kalau berada di atas jalan yang salah, percuma. Enggak, sia-sia. Di dalam hadis Rasulullah SAW, waktu itu kan Rasulullah dalam sebuah peperangan. Setelah selesai pembagian rampasan perang, datanglah seseorang. Datang seseorang yang ketika itu berkata kepada Rasulullah SAW dengan kasar. Waktu Rasulullah sedang membagi rampasan perang, apa kata dia? Ya Muhammad, i'dil, fa innaka lam ta'dil. Hai Muhammad, bagilah secara adil rampasan perang ini. Sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Bayangkan, Nabi Muhammad saja dituduh tidak adil. Umar marah, sahabat marah, sampai-sampai Umar minta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuh orang itu. Izinkan aku untuk memancung munafik ini, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah waktu itu berkata kepada orang ini, siapa lagi yang bisa adil kalau kalian anggap tidak adil? Rasulullah berkata kepada sahabat Umar, jangan. Nanti akan lahir atau akan keluar dari keturunan orang ini orang-orang yang mengalahkan ibadah kalian. Tahkiruna salatakum bisalatihim. Kalian memandang salat kalian sedikit dibandingkan salat mereka. Kalian memandang puasa kalian sedikit dibandingkan puasa mereka. Artinya anak keturunan orang ini, nanti kelompok mereka ini, ibadah mereka mengalahkan ibadah para sahabat. Yaqra'una al-Quran, mereka baca Quran, hafal Quran. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yujawizu hanajirahum. Tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Sebatas di sini saja bacaannya, tidak paham maksudnya, tidak sampai ke hati mereka. Mereka baca Al-Quran, hafal Al-Quran, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Tiap hari berzikir, baca Al-Quran, puasa, sholat tahajud. Ibadahnya para sahabat kalah. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang melesat dari busurnya, nggak berguna. Bahkan mereka ini memerangi para sahabat akhirnya. Jadi tolak ukurnya itu bukan dari banyaknya ibadah. Kalau ibadah banyak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, itu baru bagus. Tapi kalau banyak ibadahnya namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu juga tidak berguna. Ya. Baik. Allahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa hukum memposting di sosmed seperti makanan, kebahagiaan dan seterusnya? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Orang sekarang banyak hidup dengan kehidupan yang palsu. Kehidupan yang palsu di sosmed. Realita kehidupan dia tidak seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan memposting makanan, kebahagiaan, ini juga akan memunculkan orang-orang yang dengki. Sehingga akhirnya orang berniat jahat. Pernah terjadi kejahatan, perampokan. Ternyata asalnya orang ini sering posting
rumahnya, hartanya, perhiasannya, kelengkapannya. Sekarang kan mudah dilacak. Tinggal diambil gambar itu, cari di Google, nanti di mana tempat. Akhirnya karena terlalu sering sehingga detail kehidupan dia itu, rumah dia itu, kemewahan dia itu sudah dipegang oleh orang-orang jahat. Makanya terjadi perampokan. Kemudian zaman sekarang hampir orang-orang yang rajin di sosmed itu memposting apa saja kehidupan dia, tidak punya privasi. Kehidupan sendi-sendi kehidupan pribadi dia orang udah tahu semua. Untuk apa lagi? Apa yang harus dia nikmati bersama keluarga dia? Sudah bersama-sama dengan orang. Keburukan yang lainnya juga, kasihan kaum muslimin yang susah. Kita posting makanan enak-enak. Di sana ada kaum muslimin yang sedang susah. Di Palestina saja kaum muslimin sedang susah makannya, minumnya, kehidupannya. Kita berbangga-bangga dengan kehidupan kita seperti itu. Mana perasaan kita? Nggak boleh seperti itu. Makanya kalau kita lihat fatwa-fatwa ulama-ulama kita, maka mereka melarang memposting makan makanan yang enak, ya, memposting harta benda, kehidupan dan segala macam. Gunakan sosmed itu untuk yang bermanfaat, untuk kehidupan dan untuk agama kita. Nah ini dia. Akhirnya yang jadi apa? Jadi ajang berbangga-bangga dengan orang lain. Tafakhur. Dan itu tidak boleh, ya, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita dan juga akhlak seorang muslim. Apa yang harus kita lakukan saat kita dipimpin oleh orang-orang yang khianat sedangkan kita dituntut untuk taat kepada pemimpin? Selama pemimpin kita seorang muslim, ya, selama dia masih muslim dan bukan seorang yang kafir, maka kita wajib mengakuinya sebagai pemimpin dan mengikuti perkara-perkara, aturan-aturan yang baik untuk kemaslahatan umum dan tidak mengikuti maksiatnya. Kalau pemimpinnya kafir misalnya, kalau pemimpinnya kafir dan tidak memungkinkan bagi seorang muslim untuk menggantikannya dengan pemimpin yang muslim, ya, maka itu ujian bagi mereka. Maka mereka pun menjaga ketertiban dan kemaslahatan kaum muslimin yang banyak. Apalagi kalau mereka tidak punya kemampuan untuk merubahnya. Ini seperti sebagian saudara-saudara kita yang tinggal di negeri-negeri non-muslim. Mau tak mau mereka harus mematuhi aturan-aturan di situ dan mengakui pemimpin itu. Kenapa? Karena mereka nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin mereka memberontak habis, tumpah darah semuanya, terbunuh. Maka hal-hal yang seperti itu, dalam kondisi-kondisi seperti itu, dia pun tidak bisa hijrah ke negeri-negeri kaum muslimin. Mereka bersabar, tetap jalankan agama, akidah mereka jaga dan berusaha berdakwah kepada Allah di negeri-negeri tersebut. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menasihati suami yang sangat malas ke masjid? Tanya kepada dia, kenapa dia malas ke masjid? Tanya dulu, kenapa dia malas ke masjid? Karena kalau kita tahu alasannya, tentu nanti bisa memberikan masukan, nasihat. Nah, kalau dia tidak punya alasan, sampaikan, kita kan sudah ngaji, Bang. Abang kan juga udah tahu hukumnya. Masjid dekat, terjangkau. Bisa ke sana. Azan terdengar. Nah, itu yang pertama, cari tahu apa masalah dan sebabnya. Setelah kita tahu sebabnya, carikan solusinya. Kedua, kalau dia belum juga mau lagi, engkau yang mengajak dia. Ayo sama-sama kita ke masjid. Kan perempuan boleh ke masjid. Nggak ada yang melarang. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, sebentar saya ingat-ingat lafaz hadisnya. Makna hadis tersebut Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u.
La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan. Ima Allah, amatullah, jamak dari amatullah. Maksudnya wanita-wanita muslimah, istri kalian, anak perempuan kalian. Jangan kalian melarang mereka apabila mereka hendak ke masjid untuk sholat, untuk majelis ilmu. Jangan dilarang. Wa buyutuhunna khairul lahunna, kata khairul lahunna. Tapi walaupun tidak terlarang mereka ke masjid untuk sholat, rumah mereka lebih baik untuk mereka. Nah, anaknya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada salah seorang anaknya, dia sangat pencemburu, sehingga dia tidak izinkan istrinya ke masjid. Bahkan dia katakan, saya akan larang istri saya ke masjid. Sampailah perkataan anaknya ini kepada Ibnu Umar. Datang Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar menepuk dadanya, ditepuknya dada anaknya. Lalu Ibnu Umar berkata, saya katakan hadis dari Rasulullah SAW, jangan kalian larang istri atau wanita kalian pergi ke masjid. Engkau malah mengatakan akan melarang istrimu ke masjid. Kenapa? Karena dia seperti menentang hadis Rasulullah SAW. Karena dia kata, saya akan larang. Maka marah Abdullah bin Umar karena dia menentang hadis Rasulullah SAW. Ditepuknya dada anaknya. Jadi boleh, tapi tentu ada syarat-syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi cara yang kedua, setelah engkau beri nasihat tidak bisa juga dengan cara yang baik, engkau ajak lagi. Ayo bang, temani saya ke masjid. Ayo sama-sama kita ke masjid. Nah, kalau sudah pulang dari masjid, biar dia semakin senang, servis dia dengan baik. Semakin semangat dia ke masjid, mudah-mudahan. Amin. Baik, ada pertanyaan lagi yang langsung silahkan. Di sini ada 3 hadiah katanya ya, untuk orang yang menjawab pertanyaan nanti. Kalau belum tidak ada lagi pertanyaan, saya yang akan mengajukan pertanyaan. Silahkan. Dari sosmed ya, ya. Menipu apakah sama dengan berkhianat? Kemudian apakah membatalkan suatu perjanjian satu pihak yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, apakah termasuk menipu atau berkhianat? Apa hukum dari itu? Ya. Baik, apakah menipu itu sama dengan berkhianat? Kemudian pertanyaan kedua, membatalkan perjanjian sepihak padahal sudah ada kesepakatan tanpa persetujuan pihak yang satunya, apakah itu termasuk menipu atau berkhianat? Ya. Jadi menipu dan khianat itu ada sisi kesamaannya. Ya. Setiap orang yang berkhianat dia sudah menipu. Tapi penipu belum tentu dia khianat. Yang berkhianat sudah pasti dia menipu. Tapi seorang yang menipu belum tentu dia berkhianat. Karena ada yang khianat itu kan orang yang diberi amanah, tanggung jawab, ada kesepakatan, lalu dia khianati. Tapi penipu bisa jadi dia bukan diberi amanah, memang dia ingin menipu saja. Seperti dalam jual beli ya. Jadi orang yang berkhianat itu dia adalah penipu, tapi penipu belum tentu dia seorang yang berkhianat. Nah, jelas kedua-duanya tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, dia tidak termasuk golongan kami. Al-ghish, menipu dalam muamalah atau dalam pergaulan, itu adalah sebuah dosa, kesalahan dan haram hukumnya, karena Rasulullah SAW berlepas diri dari sifat ghish, menipu. Dan menipu itu banyak banyak aspek-aspeknya atau lininya. Bahkan para ulama memasukkan dalam ujian anak-anak sekolah saja, pelajar penuntut ilmu ujian di kampus-kampus, kalau dia menipu maka itu termasuk dalam kategori hadis itu. Ya. Adapun khianat
diberi dia amanah, lalu dia selewengkan amanah tersebut, bisa dengan menipu dan lain-lainnya, maka dia telah mengkhianati amanah tersebut. Yang kedua, apakah orang yang sudah terikat perjanjian lalu dia membatalkan sepihak, apakah dia termasuk menipu dan berkhianat? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seorang mukmin itu akan mematuhi syarat-syarat mereka. Al-mu'min 'inda syurutihim au 'ala syurutihim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin itu mematuhi syarat yang sudah dia sepakati. Maka kalau ada kesepakatan perjanjian antara dua belah pihak, di situ sudah ada kesepakatan bersama tidak boleh membatalkan sepihak. Sudah ada perjanjian dan mereka setujui. Ada kesepakatan tidak boleh membatalkan sepihak, lalu dia batalkan sepihak, itu khianat. Dia telah mengkhianati perjanjian dengan saudaranya. Harusnya ketika dia ingin membatalkan perjanjian tersebut, dia panggil saudaranya. Dia duduk, dia kemukakan. Dia kemukakan kendala-kendala dia, permasalahan dia yang menyebabkan dia tidak bisa lagi melanjutkan syarat tersebut. Kesepakatan bersama. Makanya biasanya dalam kesepakatan-kesepakatan itu kan sering sekali dibuat. Adapun hal-hal apabila di kemudian hari ada satu lain hal permasalahan, ya, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik, misalnya dengan musyawarah dan lain segala macamnya. Biasanya dalam perjanjian ada seperti itu. Maka tidak boleh dia membatalkan atau merusak syarat-syarat itu secara sepihak, dan ini bertentangan dengan adab etika muamalah syar'iyyah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan saya, silakan yang bisa jawab. Hadis tentang Ruwaibidah itu diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Tadi saya sebutkan dua nama sahabat itu. Siapa dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis itu? Imam Ahmad bukan sahabat. Itu perawi hadis imam yang meriwayatkan. Satu Abu Hurairah, terus satu lagi lupa. Malik bin Anas. Hah? Malik bin Anas? Malik. Ya udah. Tapi karena jawabannya bagi dua, nah sebagilah dua-duanya. Silakan bagi dua. Yang satu Abu Hurairah, yang satu Anas bin Malik. Ada satu lagi, tenang. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Dari ibu-ibu, tulis pertanyaannya, diajukan ke depan ya. Oh gitu. Apakah setiap ikhtilaf ulama itu mesti kita terima? Jadi ikhtilaf para ulama itu, perselisihan para ulama itu ada namanya khilaf tanawwu. Ada namanya khilaf tudad. Khilaf tanawwu itu khilaf yang tidak saling bertentangan, sehingga bisa dipadukan, disatukan. Kalau ini kita terima semuanya. Ya, khilaf tanawwu. Contoh, ada ulama yang mengatakan doa istiftah itu bacaannya seperti ini. Ya. Ada lagi ulama mazhab yang lain mengatakan doa istiftah itu yang seperti ini. Ada macam-macam. Setelah diteliti dan dipelajari, ternyata hadisnya semua sahih. Jadi perbedaan ini tidak saling bertentangan.
bisa dipadukan. Bagaimana menyatukannya? Bahwa semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita boleh memilih, silakan. Bahkan yang bagus itu terkadang kita pakai yang ini karena sama sahih sunnah. Ini juga sunnah. Nah, ada beberapa macam bacaan doa kita. Begitu juga ruku, ya, sujud dan seterusnya. Atau cara mengangkat tangan. Ada ulama yang mengangkat tangan itu sejajar dengan daun telinga. Ada cukup di dada. Ternyata hadisnya sama-sama sahih dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi perbedaan ini perbedaan yang membuat dia sunnah itu beragam. Nah, ini kita terima. Kemudian yang kedua jenis khilaf atau ikhtilaf itu tudah, saling bertentangan. Saling bertentangan itu berarti ini mengklaim ini benar dan menyalahkan yang satunya. Jadi saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, khilaf tudah ini yang saling bertentangan ini ada khilafnya itu dhaif. Apa maksudnya dhaif ini? Artinya pendapat yang menyelisihi itu lemah sekali, hanya segelintir dan pendapatnya tidak ada hujahnya. Menyelisih pendapat mayoritas ulama. Maka sudah tidak bisa kita terima, sudah. Namanya khilaf dhaif. Ya. Jadi sudah. Contoh masalah haramnya alat-alat musik. Ya. Contoh tentang haramnya alat musik. Haramnya alat musik itu jelas hadisnya, bahkan imam-imam mazhab yang 4, bahkan dari salafus salih, dari sahabat, tabi'in, itu sudah jelas mereka mengharamkannya. Lalu muncul sebagian kecil ulama yang berijtihad melemahkan hadis tersebut atau mengatakan bahwa musik itu tidak apa-apa. Muncul Ibnu Hazm misalnya, pendapat Ibnu Hazm. Dan itu dibantah oleh ahli-ahli hadis. Lalu pendapat Ibnu Hazm diikuti oleh segelintir atau beberapa ulama, termasuk sebagian orang-orang di zaman sekarang. Nah, ini khilaf yang dhaif, yang lemah. Maka tidak perlu kita terima. Ada lagi khilaf qawi, kuat. Artinya apa? Dua pendapat yang saling bertentangan, tapi keduanya memiliki dalil-dalil yang kuat. Dalil-dalil yang sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Ini khilaf mu'tabar. Khilaf yang harus kita akui. Walaupun kita memilih salah satu pendapat. Nah, biasanya ini dalam masalah fikih. Dulu saya pernah bertanya kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi, murid Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Waktu itu saya memintakan contohnya perselisihan di antara sebagian ulama kita tentang bersedekap setelah i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan itu sunnah. Kan bertentangan. Saya tanyakan kepada Syekh Ali Hasan, ya kan, kapan perselisihan itu, perbedaan pendapat itu, ijtihad pendapat ulama itu bisa kita tinggalkan dan tidak kita ambil. Beliau jelaskan waktu itu, pendapat ulama-ulama yang berijtihad dan pendapat-pendapat mereka itu adalah pendapat-pendapat yang kuat, ijtihad mereka punya dalil-dalil. Terkadang perselisihan itu perselisihan dalam memahami makna hadis itu. Maka dalam hal yang seperti itu kita berusaha memilih fatwa atau pendapat ulama yang paling kita yakini dengan tetap menghormati pendapat ulama yang lainnya. Contohnya seperti itu, dicontohkan waktu itu masalah bersedekap atau masalah cara turun mau sujud. Dan banyak lagi masalah-masalah seperti itu. Masalah-masalah fikih sebenarnya banyak ya. Nah, dalil-dalil yang orang awam pun tidak bisa menilai sebenarnya. Ya, mereka ikut pendapat
ulama yang menjelaskan kepada mereka yang mereka percaya, dan mereka tetap menghormati pendapat yang lain. Nah, itu biasa. Seperti Imam Syafi'i berbeda dengan imam yang lainnya, Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i dalam masalah-masalah fikih yang mereka punya hujah dan dalil-dalil sudut pandang yang bisa dipertanggungjawabkan. Di sini ranahnya kita bertoleransi. Dengan apa? Dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ya, Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang terakhir dari saya. Sebelum kita tutup, ini hadiahnya masih ada satu lagi ya. Dalam sebuah hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di tahun-tahun yang penuh dengan tipu menipu dan tipu daya itu muncul orang bodoh yang berbicara urusan orang banyak, disebut oleh Rasulullah Ruwaibidah. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutnya bukan sebagai Ruwaibidah, disebut dalam bentuk lain. Apa? Dia duluan angkat tangan. Waisid. Masa panitia dapat hadiah? Pertanyaan yang lain lah. Waisid ya, Waisid. Baik. Ada 3 jenis orang yang merusak kehidupan manusia. Nah, ini sebutkan 3 jenisnya, silakan. Nisfu faqih, nisfu tabib, nisfun nahwi. Masya Allah. Jadi ananda, jadi orang jangan setengah-setengah ya. Yang setengah-setengah itu nggak baik, itulah dia, nanggung. Jangan jadi nisfu faqih, jadilah seorang yang faqih. Kalau mau jadi dokter, tabib, jangan menjadi setengah dokter, setengah tabib. Jadi seorang tabib, seorang dokter. Kalau mau jadi orator, jangan jadi setengah-setengah ahli bahasa. Jadilah seorang ahli bahasa yang sepenuhnya. Ya, silakan hadiahnya. Silakan. Ya, untuk anak kita itu. Baik, jamaah kaum muslimin dan muslimat. Ya, kita sudah pukul 8:30 ya, saatnya kita untuk menunaikan salat Isya. Senang bisa berkumpul dengan jamaah di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangkan jalan kita dan membukakan hati kita untuk setiap kebenaran serta membantu kita untuk berpegang teguh kepada kebenaran tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.